Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah dengan Stambuk 130-2017-0090. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UML dan USDP. Ini merupakan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Pada soal yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan UML dan USDP. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah tools, sedangkan USDP, Unified Software Development Process, adalah sebuah metode. Jadi, USDP merupakan metodologi pengembangan sistem atau perangkat lunak, sedangkan UML merupakan tools untuk melakukan analisis dan perancangan sistem atau perangkat lunak. Pada soal nomor 2, yaitu menurut Anda, untuk apa mengetahui tentang karakteristik dari USDP? Jadi, menurut saya yaitu untuk melakukan sebuah proses pengembangan sistem, dikarenakan sistem yang baik adalah sistem yang terus dikembangkan. Karena USDP ini proses yang dicakup tidak sesederhana seperti waterfall dan iteratif model. Hal ini dikarenakan USDP lebih digunakan untuk membangun sebuah kerangka kerja untuk kepentingan sebuah organisasi atau proyek yang lebih spesifik. Selanjutnya soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan secara singkat tentang fase USDP. Fase yang pertama yaitu fase inception. Dalam fase ini, pengembangan perangkat lunak dituntut untuk bisa melakukan interaksi dengan customer sebagai langkah awal untuk pengidentifikasian kebutuhan-kebutuhan sistem yang hendak dibuat. Langkah ini cukup penting agar para pengembang perangkat lunak punya kesamaan persepsi antara sistem yang akan dibuat dengan kebutuhan pengguna. Fase yang kedua yaitu fase elaboration. Fase ini digunakan untuk mematangkan konsep-konsep yang sudah terbentuk di fase inception. Jadi pada fase ini belum masuk ke tahap pembuatan perangkat lunak secara langsung, tetapi lebih kepada pemantapan konsep dan peninjauan kembali terhadap rencana-rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan proyek yang akan berjalan resikonya dapat ditekan seminimal mungkin. Pada fase yang ketiga yaitu fase construction. Fase ini merupakan fase coding, di mana pengembang perangkat lunak sudah melakukan pembuatan sistem secara nyata. Pembuatan sistem tersebut tentunya harus mengacu kepada hal-hal atau parameter-parameter yang sudah ditentukan dan digariskan dari fase-fase sebelumnya. Yang terakhir yaitu fase transition. Tahap ini dilakukan untuk mematangkan produk akhir yang sudah jadi. Jadi pematangan ini perlu dilakukan untuk menganalisa apakah perangkat lunak yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna atau mungkin tepat
atau ada yang perlu diperbaiki. Yang terakhir, sebutkan 5 model dari USDP. Model yang pertama yaitu model analisis, yang kedua ada model perancangan, yang ketiga ada model deployment, dan yang keempat ada model implementasi, dan yang kelima ada yang disebut dengan model pengujian. Itulah penjelasan singkat saya tentang UML dan USDP. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang saya bahas sebelumnya yaitu UML adalah tools, sedangkan USDP adalah metode. Jadi, USDP merupakan metodologi pengembangan sistem atau perangkat lunak, sedangkan UML merupakan tools untuk melakukan analisis dan perancangan sistem atau perangkat lunak. Saat menggunakan UML untuk melakukan sebuah perancangan dan analisis perangkat lunak atau sistem yang berparadigma pemrograman berorientasi objek, memerlukan metodologi yang paling sesuai karena UML hanya sebuah tools, sedangkan USDP dia lebih ke metode. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.